hancur bacaan Quran. Paham ya? Nah, jadi jangan pernah memaksakan sesuatu yang memang bukan bagiannya. Dan itu bisa beresiko tinggi. Apalagi kemudian dibacakan tuh di tempat ibadah orang lain. Dibacakan dengan narasi-narasi kreatif, dengan langgam-langgam tertentu. Wah, itu fatal itu. Segera syahadat lagi ya. Ya, segera syahadat lagi. Nah, ini nyerangnya ke sini, ke pondasi ini. Jadi kalau sudah pondasinya kena nih, akidahnya kena, maka praktek ibadah pun akan kacau. Azan di tempat orang lain, sholawatan di tempat orang lain, di masjid nggak ada yang azan, nyari-nyari yang azan. Kemana yang azan nih? Lagi azan di tempat ibadah orang lain. Ya kan? Nah, ini kita hanya melihat kemungkinan-kemungkinan terjadi. Kalau itu hadir terjadi, maka segera kita doakan supaya kembali. Dan itu diperbaiki. Boleh jadi karena ketidaktahuan, karena serangan ini halus sekali. Nah, lewat paham-paham tertentu. Nah, ini paham persamaan agama, ya kan? Paham-paham liberalisme, sekularisme. Ini penyakitnya langsung menghunjam ke akidah, bukan ke sini. Ke sini, langsung. Ini kita tolak. Karena itu saya kalau udah bicara masalah akidah, saya tegas. Bukan kasar, tapi tegas. Beda antara tegas dengan kasar. Tidak. Ya, kalau tegas itu proporsional. Kalau kasar itu sudah negatif. Ya, jadi kita tidak menghujat A, B, C, tidak. Kita memperbaiki perbuatannya supaya tidak salah. Ya, tidak keliru. Karena ini fatal. Kalau ini habis, ini bangunan tuh nggak ada gunanya. Hancur seketika. Faulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah. Orang-orang yang kufur bahkan syirik itu habitat a'maluhum, habis semua bangunannya fid dunya, di dunia nggak ada nilainya, di akhirat jadi abu bertebangan. Ya, faulaika ashabun nari hum fiha khalidun, dan mereka berpotensi menjadi penduduk neraka, kata Allah. Allah yang sampaikan. Ya, kalau baca Quran, kalau nggak baca Quran nggak tahu, makanya kita infokan ini supaya nggak terjadi. Nah, ini teman-teman sekalian. Jadi serangannya ke sini nih. Nah, ini minad-din termasuk bagian dari ad-din, kan? Yang mana nih? Apakah aspek akidah atau syariat? Karena yang dibahas terkait dengan kitabul iman, iman itu ada di akidah. Makanya pembahasan ini menjadi penting karena apa? Karena kalau ini runtuh, bangunan yang lain tuh tidak berfaedah. Apa yang harus dipertahankan? Yang harus dijaga dari ini? Yang saya terangkan di awal, masih ingat? Ada godaan-godaan setan yang ditembuskan pada aspek yang jauh dari kita. Ya. Pihak ketiga. Wah, setan menggunakan proksi di sini. Yang tidak langsung menggoda kepada diri kita. Digunakan proksi lewat yang lain. Proksi lewat media. Ya, proksi lewat media sosial. Dia gunakan dari orang-orang tertentu dan sebagainya. Ya, kan minal jinnati wan nas, kan sudah jelas ayatnya, dalilnya. Minal jinnati wan nas, dipakai tuh. Ya, jadi kalau nggak begini disebut nggak toleran, nggak begini disebut nggak setia kawan. Jadi mulai muncul maksiat. Dari mulai pacaran, zina jadi kebiasaan, dari penipuan, korupsi sudah biasa, pembunuhan dianggap gampang sehingga beritanya nggak seheboh orang-orang dulu. Kita mendengar ada meninggal udah melewati 3 bukit pun masih tahu kita itu siapa, bagaimana keadaannya. Sekarang tiap hari diberitakan, diperdengarkan, dilihat oleh pandangan kita dan sebagainya. Nah, untuk menyentuh pada diri kita. Sadar nggak kita akan wafat? Tahu nggak bahwa ini maksiat? Harus hindari. Jadi kalau sudah ditampakkan di hadapan kita, terdengar telinga kita, tiap hari Anda buka berita, 80% isinya tuh berita tentang maksiat. Tentang pembunuhan, perampokan, pencurian, si ini begini, drama ini begitu, di drama pun disebutkan pula dan sebagainya. Itu belum membuat kita sadar untuk menjauhi itu semua. Kalau 80% dari berita sudah menyampaikan tentang maksiat, diinfokan maksiatnya, maksiat tentang korupsi, tentang mencuri, tentang zina dengan segala kemasannya, mau selingkuh, mau macam-macam dan sebagainya, tentang LGBT dan seterusnya, belum membuat kita sadar untuk meninggalkan ini semua. Dengan cara apa lagi harus diberitakan? Nah, sekarang kalau satu fitnah itu kan muncul dari sisi yang lain, ya, tapi ujiannya kita dilibatkan di dalamnya. Ya, boleh jadi terjadi pada sosok yang lain, tapi kita dilibatkan di dalamnya. Bisa berdampak kepada kita. Kalau langsung kepada kita itu bala. Semakin tinggi ibtila. Kan? Ujian langsung dihadapi. Nama umumnya musibah. Jadi musibah begini. Wah, ini kalau sudah bicara satu kata, tembusnya kemana-mana, nggak apa-apa ya, supaya paham ya. Ini musibah segala yang menimpa kita. Umum. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kata musibah pertama kali disebutkan di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 156. Ya kan? Ayat 156. Nah, setiap yang langsung menguji kitanya, ya ini kan umumnya nih. Di dalam musibah ini nanti kalau menguji kepada kita disebut bala. Balaun. Ya, Al-Baqarah ayat 155. Wala nabluwannakum bisyai', ya, minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin.
Kami akan uji nih siapapun kalian. Walanabluwannakum ke kita. Dengan apa saja? Khauf, kegelisahan. Kita gelisah, ya kan? Dengan sesuatu, dengan anak, dengan tetangga, kerabat, bahkan dengan ustadz dan sebagainya. Ya kan? Kemudian wal ju', rasa lapar. Ya, ustadz mau selesai jam berapa nih? Kemarin sih alhamdulillah 1 jam cepat selesai. Sekarang kok udah lewat 1 jam belum selesai. Saya lapar. Jo. Ada yang bertanya, kok cepat sih ustadz? Ini saya baru tiba dari luar kota. Tadi malam dini hari jam 1, alhamdulillah udah bisa live pagi. Ya. Jadi wal ju' wa naqsi minal amwal, harta berkurang. Ini setiap kita diuji dengan sakit, dengan ini. Semakin tinggi tingkat ujian bala, maka katanya bertambah jadi ibtila. Jadi ibtila. Ziyadatul mabna tadullu ala ziyadatul ma'na. Bertambah kata, bertambah nilainya. Karena itu para nabi menggunakan ibtila. Nabi Ibrahim diuji, wa idzibtala, ibtala yabtali ibtila. Al-Baqarah ayat 124. Quran surah 2 ayat 124, paling kanan di pertengahan. Wa idzibtala Ibrahima rabbuhu. Awas jangan baca Ibrahimu ya. Ibrahima rabbuhu bi kalimatin fa'atammahunna. Jadi tingkat dari ini bala jadi ibtila. Nah, orang yang diminta belajar dari ini, dari bala, dari ibtila, atau dilibatkan, walaupun tidak secara langsung dikenai, tapi diminta belajar atau bahkan dituduhkan ke sini, dimaksudkan ke pihak yang ini, itu disebut dengan fitnah namanya ujiannya. Fitnah. Misal, anak, ya, yang diujinya anak nih, nangis, apa dan sebagainya. Tapi kita yang diminta belajar orang tuanya. Maka anak jadi fitnah untuk kita. Ujian untuk kita lewat anak. Ya. Nah, dari harta diuji, dari pasangan, ya, suami diuji lewat perilaku istri. Demikian sebaliknya. Maka itu yang dimaksudkan fitnah. Yang berlaku istrinya, tapi prakteknya ke kita untuk belajar. Dampaknya kita kena bagian dari itu. Ya, inna min azwajikum wa auladikum fitnah. Ya. Baik, sungguh termasuk bagian dari pasangan. Azwaj itu pasangan diartikan. Jadi bisa jadi lelaki suami ujian untuk istri atau sebaliknya. Dan juga dari anak-anak. Ini fitnah. Ya, boleh jadi yang banjir wilayah A. Tapi itu jadi fitnah untuk kita, artinya diuji bagaimana kita bisa menghadirkan sifat baik untuk berkontribusi pada suasana itu. Keadaannya musibah, ya kan? Yang diuji langsungnya bala. Kalau meningkat ibtila, ya kita yang terlibat dari jauh atau kena bagian dari itu, kena percikannya, ataupun datang di sudut itu dilibatkan, baik konteksnya positif untuk menguji tingkat kebaikan kita supaya berkontribusi, atau negatif, tuduhan yang sifatnya dituduhkan langsung kepada kita dari perbuatan yang buruk, yang negatif. Ya, misalnya yang merampok itu si A dituduhkan kepada pihak yang lainnya, itu fitnah namanya. Jadi bisa jadi ini negatif, bisa jadi hal positif yang diminta kita berkontribusi. Masih netral. Jamaknya disebut dengan fitan. Nah, fitan yang dimaksud di sini, ini yang bagian negatifnya yang ini nih. Jadi yang berbuat maksiat orang lain, tapi yang kesulitan kita. Yang mabok orang lain, yang kesulitan kita. Ya kan? Ini kalau nggak diluruskan yang seperti ini dampaknya lebih besar lagi. Saya ngaji di kitab Al-Mustad Imam Ahmad bin Hanbal. Mustad yang pertama, Mustad Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Allahu Akbar. Ini kalau ada orang banyak maksiat dan sudah tidak mampu meluruskan lagi, Allah beri peringatan lewat bencana.